Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku presenter dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video menampilkan peta sebaran sumber daya laut di Indonesia. Perhatikan ikan yang kamu makan tiap hari. Ikan tersebut termasuk ikan darat atau ikan laut. Kalau ikan darat, tahukah kamu cara membudidayakannya? Kalau ikan laut, bagaimana ikan tersebut dapat kamu peroleh? Laut merupakan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta km². Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi kekayaan laut tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, emas, nikel, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang ada di bawah permukaan laut. Kekayaan lain dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya ini dikenal dengan sumber daya pesisir. A. Perikanan. Salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi laut adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ialah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah tangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,4 juta per tahun. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 720.000 ton per tahun. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, tampak adanya perbedaan secara umum antara Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman 7,5 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi yang agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur, yang kedalaman lautnya mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia Timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Selain ikan tangkap, ikan yang tersedia di lautan penduduk Indonesia juga di pantai utara Pulau Jawa. Banyak penduduk yang mengembangkan usaha tambang. Jenis ikan yang dikembangbiakan adalah ikan bandeng dan udang. Wilayah pesisir berupa hutan mangrove, padang laut, rumput laut, dan terumbu karang. Indonesia memiliki 13.466 pulau sehingga garis pantainya sangat panjang. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 81.000 km atau kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Oleh karena itulah, potensi sumber daya alam wilayah pesisir sangat penting bagi Indonesia. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau lebih dikenal masyarakat sebagai hutan bakau merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Pada saat air pasang, hutan mangrove tergenang oleh air laut dan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Biasanya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai maupun laguna. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove tahan terhadap garam yang terkandung dalam air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomi dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Penduduk biasanya memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar dan bahan pembuat arang. Kayu bakau dapat juga dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis hewan yang bernilai ekonomis. Misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak di wilayah ini. Adapun sebaran hutan mangrove pada sejumlah pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Papua yaitu 2.943.000, persentasenya 79,2%. Kalimantan luas hutannya 165.000, persentasenya 4,4%. Sumatera luas hutannya 417.000, persentasenya 11,2%. Sulawesi luas hutannya 53.000, persentasenya 1,4%. Maluku
luas hutannya 100.000, persentasenya 2,7%. Jawa luas hutannya 34.400, persentasenya 0,9%. Bali dan Nusa Tenggara luas hutannya 3.700 dan persentasenya itu 0,1%. Luas hutan seluruhnya yaitu 3.716.100 dan persentasenya yaitu 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra dari kelas 11 IPS 4. Saya Ahmad Tiroto dari kelas 11 IPS 4. Kami akan menjelaskan tentang terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Terumbu itu sendiri berarti batuan sedimen kapur di laut. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk perangkat tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, mereka akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 2.843 km atau 18%. Dari terumbu karang yang ada di dunia, kekayaan terumbu karang adalah Indonesia tidak hanya dari luasnya, tapi juga keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia? Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 210 sampai 290 Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari suhu perairan tersebut, pertumbuhan terumbu karang kurang bagus. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantas jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Terumbu karang juga akan tumbuh dengan baik dan kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk pertumbuhan terumbu karang tidak memiliki dari 18 meter. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.